Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Zulujasa, kelas 7. Saya murid dari Tafiz Ahmad Zaki. Hari ini saya akan menceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Ribuan tahun lalu, Mekah adalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi kota saat kekuasaan Ismail alaihi salam. Kota Mekah juga menjadi saksi atas kelahirannya Khotamul Anbiya, yaitu penutup para nabi. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, Mekah terkenal dengan pusat perdagangannya yang sangat makmur. Tidak yang dapat menyaingi perdagangan kota Mekah. Namun sayangnya kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kegiatan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Kegiatan jahiliyah yang sering mereka lakukan antara lain: pertama, mempercayai tahayul; yang kedua, menyembah berhala; yang ketiga, minum-minum; yang keempat, pencurian yang terjadi kepada orang asing yang mereka temui di jalan dan menjadikan mereka budak di rumah mereka. Tahun demi tahun pun berlalu. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat usianya yang telah lanjut. Beliau adalah Abdul Muthalib. Sebelum Hashim meninggal, beliau mewariskan beberapa hartanya kepada Abdul Muthalib. Ini Abdul Muthalib berperan sebagai sikhoya, yaitu orang yang menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu, Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraha. Seiring berjalannya waktu, persediaan air mulai menipis. Dan pada saat itulah Abdul Muthalib teringat cerita tentang sumur Zam-Zam yang telah terkubur ratusan tahun lamanya itu. Anaknya yang bernama Harits untuk mencari sumur Zam-Zam yang telah terkubur tanah ratusan tahun lamanya itu. Namun tidak ada hasil. Keesokan harinya, ia dan anaknya mulai menggali lagi dengan bersemangat. Tiba-tiba air memancar. Sumur Zam-Zam itu telah ditemukan. Abdul Muthalib tidak perlu khawatir lagi dengan persediaan air bagi pengunjung Ka'bah. Seiring berjalannya waktu, Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya menjadi si kaya. Ia pun bernazar. Dalam nazarnya, ia berkata ia ingin mempunyai 10 anak laki-laki. Jika dikenankan, ia akan mempersembahkan satu dari anaknya. Dan takdirnya, Abdul Muthalib pun mempunyai 10 anak laki-laki. Dan saat mereka besar, mereka diundi. Undian itu terus keluar dengan nama yang sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Sebenarnya Abdul Muthalib tidak sampai hati untuk berbicara nazarnya kala itu. Masyarakat Mekah tidak setuju karena Abdullah ingin dipersembahkan. Mereka membuat persetujuan, yaitu nyawa Abdullah diganti dengan 100 ekor unta. Abdullah adalah anak yang tampan dan baik. Gadis-gadis Mekah menyukai Abdullah. Apalagi gadis-gadis Mekah mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Tapi mendengar kenyataan tentang Abdullah ingin dijodohkan Aminah, wanita yang memiliki nasab paling baik di kalangan suku Quraisy, jodoh Abdullah dengan Aminah. Mereka berdua pun menikah. Musim semi pun tiba. Waktunya Abdullah pergi dagang ke Syam bersama kafilah dagang yang lain. Sebenarnya Aminah tidak sampai hati untuk melepaskan Abdullah karena Aminah sedang hamil muda pada saat itu. Abdullah pergi bersama kafilah-kafilah dagang yang lain. Perjalanan dagang mereka berjalan dengan lancar. Tetapi pada saat perjalanan pulang, Abdullah menemui sanak saudaranya di Madinah. Pada saat ia beristirahat, tiba-tiba kepalanya pusing dan ia memberitahu pamannya. Abdul Muthalib pun mendengar kabar tentang anaknya itu. Ia memanggil putra sulungnya yaitu Harits untuk menemui
Abdullah di Madinah. Sampainya Haris di Madinah, Abdullah telah meninggal dunia sebelum Haris atas meninggalnya Abdullah. Apalagi Aminah sangat berduka karena suami tercintanya telah meninggal dunia. Bulan-bulan pun dilewati Aminah. Tiba pada saatnya bulan-bulan pun dilewati Aminah. Aminah berdoa semoga sifat Muhammad sama seperti Abdullah. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad terjadi penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abraha dari Yaman. Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abraha iri dan merasa tersaingi dengan kemasyhuran Mekah. Jadi ia membawa pasukan gajahnya untuk menyerang Mekah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggagalkan penyerangannya. Hari yang dinanti pun tiba, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Abdullah langsung membawa Muhammad pergi bertawaf di Ka'bah. Setelah lewat 7 hari kelahiran Nabi Muhammad, Abdullah menyembelih unta karena Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Allah telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah kelahiran Nabi Muhammad adalah yang pertama, sikap sabar akan membuahkan hasil yang baik, seperti kejadian Abdul Muthalib yang ingin mencari sumur Zam-Zam untuk keperluan Ka'bah. Dan yang kedua, karena yang meninggal akan digantikan menjadi penerus yang lebih baik. Seperti contohnya kisah kelahiran bayi Muhammad. Setelah Abdullah meninggal dunia, bayi Muhammad lahir dan keluarga Abdullah menjadi bersuka-cita atas Dan yang kedua, janganlah larut dalam kesedihan. Yang meninggal akan diganti menjadi penerus yang lebih baik. Contohnya, kisah kelahiran bayi Muhammad. Setelah Abdullah meninggal dunia, para keluarga bersedih, dan ketika bayi Muhammad lahir, para keluarga besar Abdullah bersuka cita atas kelahiran bayi Muhammad. Sekian cerita kisah kelahiran Nabi yang disampaikan oleh saya. Sekian cerita kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.